Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai chapter 1 dalam materi konsep dasar dan pemahaman keuangan, serta chapter 2 mengenai rasio keuangan perusahaan dalam mata kuliah analisis laporan keuangan yang dibimbing oleh Bapak Dr. Sparta. Kami dari kelompok 7, perkenalkan saya Deliana Arianti bersama rekan-rekan saya. Saya Yohana Maria. Saya Fania Audrey. Selanjutnya kami akan mulai menjelaskan. Laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Laporan keuangan harus disusun berdasarkan prinsip akuntansi secara umum. Prinsip ini disusun oleh IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia. Selanjutnya ada jenis-jenis laporan keuangan. Yang pertama ada neraca. Neraca merupakan laporan pada saat tertentu mengenai sumber daya perusahaan atau aktiva, hutang-hutangnya atau kewajiban, dan klaim kepemilikan residual terhadap sumber daya atau ekuitas pemilik. Pos-pos pada neraca mencakup aset berwujud, aset tidak berwujud, aset keuangan, investasi yang diperlukan menggunakan metode piutang usaha dan piutang lainnya, kas dan setara kas, utang usaha dan utang lainnya, kewajiban dan diestimasi, kewajiban berbunga jangka panjang, hak minoritas, dan hak ekuitas lainnya. Selanjutnya, laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah suatu laporan yang menunjukkan pendapatan-pendapatan dan biaya dari suatu unit usaha untuk suatu periode tertentu. Apabila pendapatan lebih besar dari biaya, maka akan mendapatkan laba, dan pendapatan lebih kecil daripada biaya, maka rugi. Laporan laba rugi dibagi menjadi dua, yaitu laporan laba rugi bentuk langsung dan laporan laba rugi bertahap. Bagian laporan laba rugi bertahap, yang pertama ada bagian operasi. Bagian operasi terdiri dari penjualan atau pendapatan, bagian harga pokok penjualan, beban administrasi dan umum. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Hana. Yang kedua ada bagian non-operasi. Dalam bagian non-operasi ini terdapat pendapatan dan keuntungan lain serta beban dan kerugian lain. Lalu yang ketiga ada pajak penghasilan, yang keempat pos-pos tidak biasa, dan yang kelima adalah laba per saham. Selanjutnya ada laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas ini merupakan laporan yang harus menyajikan laporan perubahan ekuitas sebagai komponen utama laporan keuangan yang menunjukkan bahwa laba atau rugi bersih periode yang bersangkutan, lalu menunjukkan bahwa transaksi modal dengan pemilik dan distribusi kepada pemilik. Lalu selanjutnya ada saldo akumulasi laba atau rugi pada awal dan akhir periode serta perubahannya. Lalu yang selanjutnya ada laporan arus kas. Di sini adalah informasi arus kas ini berguna untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas dan memungkinkan para penggunanya mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan nilai sekarang dari arus kas masa depan dari berbagai perusahaan. Dalam hal ini, penyajian arus kas ini terdiri dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan juga aktivitas pendanaan. Nah, kemudian ada penyusunan arus kas. Penyusunan ini terdapat dua metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fania. Ada fungsi laporan keuangan. Yang pertama itu menggambarkan kondisi perusahaan
Laporan keuangan adalah gambaran nyata yang tertuang dalam bentuk angka real yang menunjukkan bagaimana kondisi perusahaan secara keseluruhan. Dari laporan tersebut, kita dapat melihat apakah perusahaan sedang mengalami keuntungan atau kerugian. Atau dapat juga menjadi informasi atas arus kas yang keluar masuk berjalan dengan lancar pada periode sebelumnya dan sebagainya. Fungsi yang kedua yaitu sebagai bahan evaluasi kinerja, perencanaan, dan keputusan. Dengan adanya laporan keuangan yang menggambarkan keadaan dan kondisi perusahaan, pihak manajerial perusahaan juga dapat menggunakan laporan tersebut untuk mengevaluasi kinerja. Misalnya dari laporan keuangan dapat dilihat bahwa perusahaan mengalami kerugian pada periode ini. Maka pihak manajerial akan mengevaluasi apa yang menyebabkan hal itu terjadi dan berusaha untuk mengatasinya. Selanjutnya, sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan. Sebagaimana namanya, laporan keuangan adalah bentuk laporan dari kegiatan dan transaksi keuangan yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini berarti laporan keuangan merupakan laporan yang menunjukkan bentuk pertanggungjawaban kepada berbagai pihak yang terkait. Dalam pihak internal saja, laporan keuangan merupakan bentuk tanggung jawab bagian keuangan kepada pihak manajerial dan dewan direksi. Fungsi yang keempat, yaitu menunjukkan kredibilitas perusahaan. Laporan keuangan yang baik dan transparan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memang menjalankan operasional dengan baik. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kredibilitas yang dimiliki perusahaan yang kemudian mempengaruhi kepercayaan yang diberikan kepada perusahaan. Kredibilitas dan kepercayaan merupakan dua hal yang sangat penting dalam menjalankan bisnis dalam skala apapun, kecil maupun besar. Berikut diambil dari pembukuan PT Makmur pada tanggal 31 Desember 2020. Soalnya yang pertama yaitu buatlah laporan neraca per 31 Desember 2020. Yang kedua, susunlah laporan rugi laba tahun buku 2020. Yang ketiga, buatlah laporan laba yang ditahan dengan catatan bahwa dalam tahun 2020 telah dibayar dividen sebesar Rp35.000. Dari pembukuan tersebut didapat penyelesaian neraca PT Makmur per 31 Desember 2020, yaitu kas sebesar Rp122.890.000, perlengkapan toko Rp50.000, gedung Rp350.000, tanah sebesar Rp90.000, kendaraan sebesar Rp25.000, taksiran pajak sebesar Rp25.000, piutang wesel sebesar Rp13.600, piutang dagang sebesar Rp69.210, lalu persekot asuransi sebesar Rp5.200 yang totalnya menjadi Rp750.900. Lalu ada utang wesel sebesar Rp8.000, utang hipotek sebesar Rp110.000, utang dagang sebesar Rp33.000, utang gaji sebesar Rp750, erak, modal saham sebesar Rp500.000, dan laba yang ditahan sebesar Rp99.150. Jika ditotal sebesar Rp750.900 sebesar sama dengan jumlah sebelumnya. Selanjutnya akan diteruskan oleh Delia. Selanjutnya adalah menyusun laporan laba rugi tahun 2020 untuk PT Makmur. Yang pertama, ada penjualan sebesar Rp699.480, return penjualan sebesar Rp9.150, potongan penjualan sebesar Rp5.620. Return penjualan dan potongan penjualan dijumlah dengan total Rp14.770. Penjualan dikurangi dengan return penjualan dan potongan penjualan didapat Rp684.710. Merupakan penjualan bersih. Harga pokok barang yang dijual itu tidak ada. Persediaan awal itu ada Rp161.980 serta Rp340.000 itu ditambah menjadi pembelian jadi Rp501.980. Selanjutnya ada persediaan akhir
itu sebesar 153.720. 501 dikurang 153.720 didapat 348.260. Laba kotornya menjadi dari hasil penjualan bersih dikurang dengan persediaan akhir didapat 336.450 merupakan laba kotor. Selanjutnya adalah biaya-biaya. Yang pertama, gaji pegawai penjualan sebesar 72.500, biaya kendaraan 19.570, pemeliharaan gedung sebesar 15.000, macam-macam biaya 8.410, biaya kotor 12.000, biaya bunga 7.900, gaji pegawai kantor 62.000, penyusutan gedung sebesar 11.000, penyusutan perlengkapan toko sebesar 4.000, dan biaya listrik sebesar 8.500. Semua biaya ditotal dengan jumlah 220.880. Hasil dari laba kotor 336.450 dikurang dengan semua total biaya yaitu 220.880. Didapat 115.570 merupakan laba usaha. Penghasilan di luar usaha itu ada penghasilan bunga yaitu 820 perak. Laba bersih sebelum pajak itu hasil dari penghasilan di luar usaha ditambah penghasilan bunga yaitu 116.390. Selanjutnya pajak penghasilannya itu 25.000. Dari 116.390 dikurang 25.000 itu dapat laba bersih sebesar 91.390. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hana. Mohon maaf tadi ke-mute. Akan saya lanjutkan. Laporan laba yang ditahan pada tahun 2020, laba yang ditahan sebesar 20.260, lalu kemudian laba tahun 2020 sebesar 91.390. Lalu laba yang ditahan ditambah dengan laba tahun 2020 mendapatkan hasil sebesar 111.650. Lalu kemudian dikurangin dengan dividen sebesar 35.000, lalu hasilnya menjadi 76.650. Jadi laporan laba yang ditahan pada tahun 2020 sebesar 76.650.000. Selanjutnya kita akan lanjut ke chapter 2. Selanjutnya kita akan masuk ke materi. Yang pertama ini ada pengertian analisis rasio keuangan. Menurut Irawati, pada tahun 2005, rasio keuangan ini merupakan teknik analisis dalam bidang manajemen keuangan yang dimanfaatkan sebagai alat ukur kondisi keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu, ataupun hasil-hasil usaha dari suatu perusahaan pada satu periode tertentu dengan jalan membandingkan dua buah variabel yang diambil dari laporan keuangan perusahaan, baik daftar neraca maupun laba ruginya. Yang kedua, ada menurut Kasmir pada tahun 2012. Di sini rasio merupakan keuangan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya. Perbandingan ini dapat dilakukan antara satu komponen dengan komponen lainnya dalam satu laporan keuangan atau antar komponen yang ada di antara laporan keuangan. Selanjutnya ada dari Samrin pada tahun 2011,
Menurut beliau, analisis rasio keuangan itu merupakan suatu cara yang membuat perbandingan data keuangan perusahaan menjadi lebih arti. Rasio keuangan ini menjadi dasar untuk menjawab beberapa pertanyaan yang penting mengenai kesehatan keuangan dari perusahaan. Lalu selanjutnya ada dari menurut Munawir pada tahun 2004. Analisis rasio ini adalah suatu metode analisa untuk mengetahui hubungan pos-pos tertentu dalam neraca atau laporan laba rugi secara individu atau kombinasi dari kedua laporan tersebut. Selanjutnya, penggunaan analisis rasio keuangan. Rasio keuangan ini memiliki dua pengguna utama, investor dan manajemen. Untuk manajemen ini atau internal menggunakan rasio keuangan untuk menentukan seberapa baik kinerja suatu perusahaan sebagai bentuk evaluasi dari perusahaan tersebut. Kemudian untuk investor atau eksternalnya menggunakan rasio keuangan untuk melihat apakah perusahaan itu investasinya bagus atau tidak dengan membandingkan rasio keuangan antara perusahaan dan antar industri. Dan investor ini dapat lebih menentukan investasinya dengan cara yang terbaik. Kemudian selanjutnya ada manfaat dari analisis rasio keuangan. Yang pertama ini membantu menganalisis tren kinerja sebuah perusahaan, lalu membantu para stakeholder untuk membandingkan hasil keuangan suatu perusahaan dengan pesaingnya. Yang ketiga, untuk membantu manajemen, kreditur, dan investor untuk mengambil keputusan. Lalu yang keempat ada dapat menunjukkan letak permasalahan keuangan perusahaan serta kekuatan dan kelemahannya. Selanjutnya ini ada jenis-jenis analisis rasio keuangan. Yang pertama ada analisis rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas ini atau profitability ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba atau profit dari pendataan atau earning yang berhubungan dengan penjualan, aset, dan ekuitas. Terdapat beberapa jenis rasio profitabilitas yang sering digunakan adalah margin laba kotor atau gross profit margin, margin laba bersih atau net profit margin, return on asset atau ROA, kemudian return on equity atau ROE, return on sales, return on capital employee. Yang kedua, ini ada analisis rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas ini disebut juga dengan rasio leverage atau leverage ratio, yang merupakan rasio keuangan yang mengukur kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya, seperti pembayaran bunga atas hutang, kemudian pembayaran pokok akhir atas hutang, dan juga kewajiban-kewajiban tetap lainnya. Jenis-jenis rasio solvabilitas atau rasio leverage yang sering digunakan ini adalah rasio hutang terhadap ekuitas, debt to equity ratio, rasio hutang, dan times interest earned ratio. Selanjutnya, kita masuk ke contoh soal profitabilitas. Di sini ada PT ABCDE merupakan perusahaan yang membuat baju koko. Total penjualan baju seragam pada tahun 2015 ini sebesar 400 juta rupiah, sedangkan harga pokok penjualan sebesar 150 juta rupiah. Berapakah gross profit margin atau margin laba kotornya? Di sini dapat diketahui pendapatan penjualannya sebesar 400 juta. Lalu harga pokok penjualannya ini sebesar 150 juta. Yang dicari di sini adalah margin laba kotornya. Nah, untuk menghitung margin laba kotor atau gross profit, di sini laba kotornya pendapatan penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan, di mana pendapatan penjualan ini sebesar 400 juta dan harga pokoknya sebesar 150 juta. Lalu kemudian kita dapat laba kotornya itu sebesar 250 juta. Lalu selanjutnya untuk menghitung margin atau margin laba kotornya ini, laba kotor dibagi dengan pendapatan penjualan. Nah, margin laba kotor ini sebesar 250 juta dibagi dengan 400 juta, lalu margin laba kotornya ini sebesar 62,5%.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Fania. Yang ketiga ada analisis rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban hutang jangka pendeknya saat jatuh tempo. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya saat jatuh tempo. Rasio keuangan yang termasuk sebagai rasio likuiditas ini diantaranya adalah rasio lancar atau aset rasio, rasio cair atau quick rasio asset test, dan rasio kas atau cash rasio. Yang keempat ada analisis rasio aktivitas, yaitu rasio yang dapat digunakan untuk mengukur keefektifan atau ketetapan cara perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya, sehingga setiap akuntansi keuangan dapat berjalan dengan baik. Rasio keuangan yang termasuk sebagai rasio aktivitas diantaranya rasio perputaran aktiva atau total asset turnover, rasio perputaran modal kerja atau working capital turnover, rasio perputaran aktiva tetap atau fixed asset turnover, rasio perputaran persediaan atau inventory turnover, rata-rata umur piutang, dan perputaran piutang. Di sini ada contoh soal rasio likuiditas, bukan profitabilitas, mohon maaf. Jika diketahui data berdasarkan dalam neraca sebagai berikut. Kas sebesar 50 juta, piutang dagang sebesar 100 juta, piutang lain-lain sebesar 2 juta, persediaan sebesar 75 juta, perlengkapan sebesar 5 juta, hutang dagang sebesar 20 juta, hutang bank sebesar 10 juta, dan hutang lain-lain sebesar 15 juta. Hitunglah rasio keuangan likuiditas perusahaan tersebut menurut rasio lancar, rasio kas, dan rasio cepat. Aktiva lancar yaitu dengan rumus kas ditambah piutang dagang ditambah piutang lain-lain ditambah persediaan ditambah perlengkapan usaha, di mana kas sebesar 50 juta, piutang dagang sebesar 100 juta, piutang lain-lain sebesar 2 juta, ditambah dengan persediaan sebesar 75 juta, dan perlengkapan usaha 5 juta. Sehingga aktiva lancarnya sejumlah 232 juta rupiah. Lalu utang lancarnya dapat dari 20 juta ditambah 10 juta ditambah 15 juta sehingga menjadi 45 juta. Lalu dari hasil yang tadi kita dapat dicari rasio lancar atau current ratio dengan rumus aktiva lancar dibagi dengan utang lancar. Sama dengan 232 juta dibagi dengan 45 juta sama dengan 5,15. Yang artinya adalah setiap Rp1 hutang lancar dijamin dengan Rp5,15 aktiva lancar. Yang kedua ada rasio cepat atau quick ratio. Rumus untuk menghitung rasio cepat yaitu rumus pertama ada kas ditambah piutang dibagi utang lancar, atau rumus kedua dengan aktiva lancar dikurang persediaan dibagi utang lancar. Di sini kita menggunakan rumus kedua, yaitu aktiva lancar sebesar 232 juta dikurang persediaan sebesar 75 juta, dan dibagi dengan utang lancar sebesar 45 juta, sehingga didapat total 3,48. Artinya kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban lancar dengan aktiva adalah setiap Rp1 hutang lancar dengan Rp3,48 aktiva lancar yang liquid. Selanjutnya ada analisis horizontal atau dinamis. Menurut Harahap tahun 2009, analisis perbandingan adalah teknik analisis laporan keuangan yang dilakukan dengan cara menyajikan laporan keuangan secara horizontal dan membandingkan antara satu dengan yang lain, dengan menunjukkan informasi keuangan atau data lainnya baik dalam rupiah atau dalam unit. Tujuannya adalah untuk mengetahui perubahan-perubahan berupa kenaikan atau penurunan akun yang terdapat pada laporan keuangan atau data lainnya dalam 2 atau lebih periode yang dibandingkan. Selanjutnya ada analisis vertikal atau yang bersifat statis. Metode analisis vertikal atau statis, dalam metode ini, analisis yang dilakukan dengan cara menganalisis laporan keuangan pada satu periode tertentu dengan membandingkan antara pos yang satu dengan pos yang lainnya pada laporan keuangan yang sama. Disebut metode statis karena metode ini hanya membandingkan pos-pos laporan keuangan pada periode yang sama.
Selanjutnya ada perbedaan antara analisis vertikal dengan horizontal. Analisis vertikal membandingkan pos yang satu dengan yang lain dalam satu periode, sedangkan pada analisis horizontal membandingkan dengan pos yang sama pada periode yang berbeda. Yang kedua ada total angka pos-pos yang dibandingkan pada analisis vertikal bila dikumulatifkan sebesar 100%, sedangkan pada analisis horizontal periode pembanding ditetapkan sebesar 100% sehingga pada periode yang dibandingkan bisa di atas atau di bawah 100%. Yang ketiga, dari sisi tujuan analisis vertikal diaplikasikan untuk mengetahui kontribusi masing-masing pos terhadap angka total. Sedangkan analisis horizontal digunakan dengan tujuan untuk mengetahui perubahan dan perkembangan masing-masing pos. Oleh karena itu, analisis horizontal sering juga disebut sebagai analisis tren atau trend analysis. Berikut adalah contoh penerapan analisis horizontal dengan menggunakan laporan laba rugi dari PT Angin Ribut untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dalam ribuan. Pada analisis horizontal di atas, kenaikan pendapatan penjualan adalah tren yang baik, demikian pula penurunan beban perlengkapan. Tren yang buruk adalah peningkatan beban pada beban upah, beban utilitas, dan beban rupa-rupa. Beban yang meningkat ini dibandingkan pendapatan penjualan dengan total beban operasi yang meningkat sebesar 30,6%. Peningkatan ini disebabkan dari penambahan kapasitas produksi dari sebelumnya sehingga membutuhkan beban listrik yang lebih besar. Hal ini menjelaskan peningkatan beban utilitas sebesar 38,9% dan peningkatan beban upah sebesar 33,3% akibat adanya penambahan karyawan. Demikian pula dengan meningkatnya pendapatan. Peningkatan pendapatan ini berasal dari hasil penambahan penjualan yang terjadi pada periode berjalan. Contoh analisis tersebut memberikan gambaran mengenai kegunaan analisis horizontal atau horizontal analisis dalam menginterpretasikan dan menganalisis laporan keuangan. Analisis horizontal yang diperlihatkan di atas juga dapat digunakan untuk analisis pada laporan neraca, ekuitas pemilik, dan laporan arus kas. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Delia. Selanjutnya ada analisis DuPont. DuPont analisis adalah rasio keuangan yang digunakan untuk menganalisis kemauan perusahaan untuk meningkatkan pengembalian atas ekuitas atau return on equity. Pada indikator return on equity sendiri, ada 3 indikator keuangan yang mempengaruhinya. Indikator-indikator tersebut adalah efisiensi operasi, efisiensi penggunaan aset, dan leverage keuangan. Efisiensi operasi diwakili oleh margin laba bersih atau laba bersih dibagi dengan total penjualan atau pendapatan. Efisiensi penggunaan aset diukur dengan rasio perputaran aset. Sedangkan leverage diukur dengan pengganda ekuitas. Selanjutnya ada analisis common size. Analisis common size ialah analisis yang disusun dengan menghitung tiap-tiap rekening dalam laporan laba rugi dan neraca menjadi proporsi dari total penjualan untuk laporan laba rugi atau dari total aktiva untuk neraca. Laporan keuangan dalam presentasi per komponen atau common size statement menyatakan masing-masing posnya dalam satuan persen atas dasar total kelompoknya. Cara penyusunan laporan keuangan ini disebut teknik analisis common size dan termasuk metode analisis vertikal. Suatu neraca yang disusun dalam presentasi per komponen atau common size statement dapat memberikan informasi sebagai berikut. Yang pertama, komposisi investasi atau aktiva. Suatu perusahaan dapat memberikan gambaran tentang posisi relatif aktiva lancar terhadap aktiva tak lancar. Yang kedua, ada struktur modal atau komposisi pasifa, yang dapat memberikan gambaran mengenai posisi relatif utang perusahaan terhadap modal sendiri. Berikut merupakan contoh penerapan analisis common size pada PT Bagas Perkasa Jaya per 31 Desember 2009 dan 2010.
Soal perhitungan common size KAS pada tahun 2009. Pos-pos neraca dikategorikan menjadi dua, yaitu aktiva dan pasifa. Masing-masing kategori ini dinyatakan sebesar 100%. Sedangkan masing-masing pos yang termasuk pada masing-masing kategori dinyatakan dalam presentasi atas dasar total aktiva atau pasifa. Jadi, jika saldo kas per 31 Desember 2009 bersaldo Rp1.300, bila dinyatakan dalam presentasi komponen menjadi saldo kas dibagi saldo aktiva dikali 100%. Saldo kasnya sebesar Rp1.300 dibagi saldo aktivanya sebesar Rp14.000 dikali 100% dengan jumlah 9,29%. Berikut merupakan contoh penerapan analisis common size untuk tahun pada PT Bagas Perkasa Jaya untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009 dan 2010. Soal perhitungan common size HPP tahun 2010. Pos-pos dalam perhitungan laba rugi dinyatakan dalam presentasi per komponen atas dasar total penghasilan atau total penghasilan dinyatakan sebesar 100%. Jadi, pos harga pokok penjualan tahun 2010 yang bersaldo Rp60.000 bila dinyatakan dalam presentasi komponen menjadi saldo harga pokok penjualan dibagi total penghasilan dikali 100%. Saldo harga pokok penjualannya sebesar Rp60.000 dibagi total penghasilannya Rp200.000 dikali 100% dengan jumlah 30%. Kesimpulan dari analisis common size. Dari common size-nya, jadi neraca yang disusun dalam presentasi per komponen tersebut tampak bahwa selama 2 tahun telah terjadi perubahan pada komposisi, baik aktiva, misalnya kas, persediaan, maupun dari pasifa, misalnya utang jangka panjang. Sementara, dari perhitungan laba rugi, tampak bahwa distribusi setiap Rp1 penjualan kepada harga pokok penjualan, misalnya mengalami penurunan, meskipun distribusi untuk biaya lainnya atau pemasaran, administrasi, dan bunga secara total mengalami kenaikan. Terima kasih, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.